Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Indriani Rahmawati, Istia Aiyah, Muhammad Alwi, dan Rizka Hikmanul Ashifa. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manfaat media sosial dalam berdakwah. 1. Pengertian media sosial. Media sosial atau sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blog, dan lain-lain. Definisi lain dari sosial media juga dikemukakan oleh Anthony Mayfield. Menurutnya, sosial media adalah media di mana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, Wikipedia atau ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual world dengan avatar dan karakter 3D. Dalam kesimpulannya, media sosial merupakan sesuatu yang mampu menghasilkan, menetralisasikan cara berkomunikasi baru yang benar-benar berbeda dengan media tradisional. Yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan media sosial. Sejarah media sosial, awal mula terbentuknya sosial media terjadi pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengunggah dan mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik yang koneksi internetnya masih terhubung dengan saluran telepon dengan modern. Sistem papan buletin ini dikemukakan oleh Ward Christen dan Randy Swiss, yang keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer. Yang kedua yaitu perkembangan media sosial di dunia. Pertama, perkembangan sosial media pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA, Advanced Research Project Agency, pada tahun 1971. Lalu, pada tahun 1995 ditandai dengan kelahiran situs GeoCities. Situs melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data website, agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja. Dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain. Selanjutnya pada tahun 1997 muncul situs jejaring pertama yaitu Siteground.com yang sedikit mempunyai kemiripan dengan situs Classmen.com dan juga merupakan situs jejaring sosial. Namun Siteground.com dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial dibanding Classmen.com. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1999 yang ditandai dengan muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situs sendiri, sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. Perkembangan sosial media di Indonesia. Perkembangan media sosial di Indonesia berangkat dari masuknya internet ke Indonesia, yaitu pada tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Sejak 1988, pada penggunaan awal internet di Indonesia yang memanfaatkan SIG atau Inggris dan Kompres atau AS untuk mengakses internet. Berdirinya Friendster pada tahun 2002 mengangkat tonggak awal lahirnya situs media sosial. Pada saat itu Friends sangat booming dan menjadi sebuah media sosial menjadi fenomena terutama di Indonesia sendiri. Selanjutnya pada tahun 2003 lahir juga media sosial yang bernamakan LinkedIn atau MyCats. Akan tetapi keduanya media sosial itu tidak terlalu dirundingkan oleh masyarakat Indonesia. Lalu pada tahun 2004 lahir aplikasi media sosial yang sangat fenomenal hingga saat ini, yaitu Facebook.
Dan setelah itu mulailah aplikasi media sosial bermunculan seperti Twitter, Google, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu latar belakang media sosial untuk berdakwah. Di era modern ini, dakwah tidak cukup disampaikan dengan melalui lisan tanpa bantuan alat-alat komunikasi modern lainnya, seperti radio, televisi, film, VCD, percetakan, dan tak lupa penggunaan media sosial juga mampu dimanfaatkan untuk media berdakwah. Kata-kata yang diucapkan seorang dai sangatlah terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, kepandaian untuk memilih media atau sasaran dakwah yang tepat merupakan salah satu penunjang unsur keberhasilan dakwah. Hamzah Yakub membagi beberapa sarana dakwah, yaitu 1. Spoke word, media yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap denva indera telinga. Yang kedua, pinwinting, terbentuk tulisan, gambar, lukisan, dan sebagainya yang ditangkap oleh mata. Yang ketiga yaitu the audio visual, berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dilihat. Dari beberapa sasaran dalam berdakwah telah disebutkan di atas, semua termuat dalam situs yang bernama media sosial. Dalam hal ini, perubahan media sosial sebagai media berdakwah secara modern dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan dakwah yang disampaikan dai, karena masa sekarang ini semua orang membersamai segala aktivitas hidup dalam media sosial yang ada, dan tentunya hal ini akan lebih efektif dan efisien untuk diterapkan. Dilihat dari sifatnya, media dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu media dakwah tradisional dan media dakwah modern, atau penggunaan internet, televisi, dan radio atau pers, dan lain sebagainya. Peranan media sosial untuk berdakwah. Peranan media sosial untuk berdakwah. Facebook. Memanfaatkan Facebook sebagai media dakwah merupakan bagian dari proses kulturasi dakwah itu sendiri. Kulturasi dakwah yang mempertimbangkan potensi dan kecenderungan budaya masyarakat, terutama masyarakat era teknologi informasi, karena sejatinya dakwah harus mampu memasuki ranah budaya sebagai kecenderungan masyarakat. Maka, memilih Facebook sebagai sarana dan media dakwah merupakan suatu keharusan bagi dai, sekaligus juga menolak asumsi umum para dai merupakan kelompok yang anti terhadap kemajuan pengguna Facebook sebagai sarana dakwah. Telah dilakukan oleh para dai seperti Buya Gusrizal Gahazar, Ustadz Irsyad Syaf'ar, Buya Masud Abidin, dan Ustadz Abdul Salim. YouTube. Keberadaan YouTube memungkinkan masyarakat untuk melakukan video sharing yang dapat diakses oleh semua orang. Video-video terkait dakwah cukup banyak beredar di YouTube. Ini menunjukkan bahwa YouTube menjadi salah satu pilihan menarik untuk menyampaikan dakwah, karena YouTube mampu menampilkan pesan dakwah dalam format audiovisual. Salah satu channel YouTube yang dimanfaatkan oleh para dai untuk berdakwah adalah Serambi Minang. Cara dai menyampaikan dakwahnya melalui media sosial. Sebagai media dakwah, beberapa orang dai sudah memanfaatkan media sosial untuk berdakwah secara rutin. Postingan dai di media sosial ini ada dilakukan secara individu, ada juga yang dikelola dengan melibatkan orang lain. Dari penelitian yang telah dilakukan, Ustadz Abdul Salam selalu memposting sendiri konten-konten keagamaan pada media sosialnya. Postingan dakwah pada laman Facebook para dai ditampilkan dengan berbagai versi. Ada yang berupa dakwah singkat seperti kata mutiara ataupun kata hikmah dengan ulasan yang singkat saja. Ada pula postingan yang merupakan kupasan atau argumentasi lengkap disertai dengan dalil dan ayat pendukung. Konten yang dibagikan dan diposting oleh dai dari prinsip dakwah adalah ajakan kepada kebaikan oleh dai itu sendiri. Dalam Al-Quran, prinsip dakwah juga dengan tegas dijelaskan, yaitu dakwah dilakukan dengan cara yang baik, menyeru kepada kebaikan atau mau'izah hasanah,
dan harus dapat memberi kemanfaatan kepada orang lain atau bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan perilaku yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dengan demikian, dakwah dapat dilakukan secara kreatif selama tujuan yang dicapai adalah kebaikan dan kemanfaatan kepada semua orang. Konten-konten yang dibagikan oleh dai melalui media sosial terdiri dari konten keagamaan yang berkenaan dengan motivasi atau usia pendek tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Selain itu juga terdapat konten yang berkaitan dengan kegiatan serta aktivitas keagamaan yang mereka lakukan dengan melibatkan masyarakat banyak. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dakwah dai mereka lakukan dengan menyebarkan undangan melalui media sosial tersebut. Postingan lainnya berisi ucapan selamat untuk momen atau kondisi tertentu. Postingan para dai pada media sosial mereka lakukan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya menjawab pertanyaan pengguna media sosial lainnya terkait dengan isu atau persoalan keumatan yang sedang terjadi. Dalam hal ini seorang dai perlu menjernihkan atau meluruskan informasi yang sedang berkembang. Dengan membaca postingan para dai ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan keagamaan yang dijadikan dasar dalam bertindak bagi pengguna media sosial. 7. Pendapat para beberapa ulama mengenai metode dakwah melalui media sosial. Yang pertama, menurut Misbahul Khairi pada tahun 2014, penggunaan media sosial sebagai media dakwah Islam cukup efektif. Hal ini berdasarkan tingginya jumlah respon dan antusiasme pengunjung laman media sosial Kiai Haji Abdullah Gimnasyar saat memberi tausiah melalui update status di Facebook. Lebih dari 1.000 orang pengunjung akan bergabung dalam setiap status yang disampaikan oleh beliau. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, respon komentar yang cepat serta respon positif dari pengunjung sehingga dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Abdullah Gimnasyar mampu menjadikan laman Facebook sebagai media dakwah yang dakwah Islam yang cukup efektif. Yang kedua, menurut Amar Ahmad pada tahun 2014 menyatakan bahwa pengguna media online sebagai sarana dakwah sudah semakin menyebar dan hampir tak terhindarkan, teman-teman. Seperti layanan e-syariah, e-fatwa, e-dakwah, dan lain-lain. Karena itu, para aktivis dakwah paling tidak perlu mencermati serta kursus perkembangan e-dakwah untuk melahirkan dai virtual yang mampu membawa suara Islam dalam konteks multidimensi dan zaman sesuai konsep al-aslamu sholih likulli zaman wa makan. Atau yang artinya adalah Islam adalah ajarannya sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Yang 8, yang terakhir, kesimpulan dari beberapa sumber referensi yang kami gunakan sebagai acuan pembuatan PowerPoint ini dapat disimpulkan bahwasanya media sosial sebagai sarana dakwah sangat perlu bagi para dai mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Melalui media sosial, dai dapat memuat pesan-pesan dakwah mereka secara cepat dan praktis. Pesan yang disampaikan melalui media sosial ini juga dapat diterima secara luas dan cepat oleh masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.